Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Semua santriyin, santriat pondok pesantren Ustadzul Ulum yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama belajar seputar moderasi beragama. Sebelumnya, supaya lebih hikmah dan lebih berkah, mari kita sama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Barangkali di antara kalian ada yang tahu pengertian moderasi agama. Coba kemarin kan sudah ada sedikit penjelasan tentang moderasi agama, khususnya untuk santri putra. Coba sebutkan apa sih pengertian moderasi agama itu? Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat. Ya, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni sikap dan memahami kita dalam beragama tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, bahkan tidak radikal, juga tidak radikal, dan juga tidak bersikap. Kebalikan daripada radikal itu apa? Kebalikan dari radikal liberal, ya. Tidak radikal juga tidak liberal. Artinya sedang-sedang saja. Maka oleh sebab itu ada 9 poin atau 9 prinsip yang harus kita jadikan pegangan supaya kita bisa berpikir secara moderat dalam beragama, khususnya di pesantren, ya. Yang pertama yaitu tawasud. Coba artinya tawasud apa? Jalan tengah, ya, atau pertengahan. Tawasud itu adalah jalan tengah atau pertengahan. Karena ada keterangan yang mengatakan khairul umur ausa tuha. Sebaik-baiknya urusan adalah pertengahan. Jadi jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan dalam bertindak atau bersikap apapun. Jadi harus jalur tengah. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua, sikap atau iktidal. Prinsip yang kedua yaitu iktidal. Apa artinya iktidal? Sikap tegak lurus. Artinya kita harus tetap mempunyai keyakinan
yang kuat. Harus meyakini bahwa agama yang kita anut adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar menurut Allah yaitu agama Islam yang berakidah ahlussunnah wal jamaah. Pelopor ahlussunnah wal jamaah yaitu sebagaimana yang telah didokumentasikan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi sekitar tahun 500 Hijriah. Itu yang kedua, i'tidal, tegak lurus. Dan juga kita harus tetap menghargai, menghormati kepada aliran-aliran atau agama-agama selain agama Islam. Karena di Indonesia itu ada beberapa agama yang disahkan oleh negara. Ada 5, ada 6. Pertama agama Islam, 2 Protestan, 3 Katolik, 4 Buddha, 5 Hindu. Ditambah 1 ada Konghucu ya. Berarti jumlahnya semuanya jadi 6 ya. Kita punya keyakinan yang kuat meyakinkan bahwa agama kita yang paling benar, akan tetapi kita tetap harus menghormati dan menghargai kepada orang-orang yang menganut agama selain agama Islam. Maka yang ketiga yang harus kita jadikan pegangan supaya kita bisa tetap supaya kita bisa melaksanakan atau supaya kita bisa berpikir moderat. Yang ketiga yaitu toleran ya, toleransi atau yang disebut dengan tasamuh, toleransi ya. Apa artinya toleransi? Toleransi artinya tasamuh artinya ramah ya, ramah terhadap perbedaan, ramah terhadap perbedaan. Khususnya kita di pesantren ya harus ramah dengan perbedaan. Atau secara keseluruhan di negara Indonesia kan beragam dari ragam bahasa, beragam dari suku, bangsa. Kita juga di pesantren kan mungkin dari desa atau kampung yang berbeda, ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Kita tetap harus toleran ya. Umpamanya bahasa kan bermacam-macam. Contoh bahasa Cikajar. Cikajar lamun marebog teh naon artina? Aya nimul. Cenah Cikajar mah marebog teh nimul cenah. Aya oge kan nimpung. Nah, itu kan dari bahasa berbeda-beda walaupun masih dalam seputar bahasa Sunda. Kebiasaan bahasa kan rupa-rupa, ada yang lembut di Sunda juga, ada yang biasanya biasa-biasa saja, ada juga yang kasar. Seperti orang Banten kan bahasa nyatu itu sudah biasa ya, sudah biasa. Dahar teh lembut, bahasa lembut di Banten mah. Kalau di kita di Purwakarta
bahasa lembut makan itu disebutnya tuang. Tapi di Banten mah nyatu dahar teh biasa itu dari sisi bahasa ya, mungkin ada perbedaan. Maka yang harus kita kedepankan, kita harus ramah terhadap perbedaan. Itu yang ketiga ya, yang ketiga. Terus yang keempat, musyawarah. Musyawarah itu berunding ya, berunding. Ketika kita dihadapkan oleh suatu permasalahan, maka sebaiknya menyelesaikannya harus dengan cara berunding, harus dengan cara berunding ya. Kalau di pesantren biasanya diadakan forum apa? Forum bahsul masail. Itu yang keempat. Terus yang kelima, harus kita biasakan islah. Islah itu artinya apa? Menjaga kebaikan dan kedamaian. Menjaga kebaikan dan kedamaian. Itu disebutnya islah. Ketika ada salah satu teman kita yang menjengkelkan, mungkin kita harus kedepankan menyikapinya, yaitu dengan cara yang islah. Ulah sarwana gitu kan. Khususnya yang besar kepada yang kecil. Berarti kan gede tetap kudu menghargai, menghormati kan gede. Yang besar pada yang kecil sama, harus mendidik, mengajarkan, memberi contoh yang baik dan meluruskan dengan cara yang mau'idatul hasanah, dengan cara arahan-arahan atau bimbingan-bimbingan yang mudah diterima bagi yang diberi tausiah itu. Itu yang kelima. Terus yang keenam, prinsip yang harus kita jadikan pegangan yaitu qudwah. Apa artinya qudwah? Kepeloporan atau suri tauladan. Kita sebagai santri tidak menutup kemungkinan, pasti ya, mungkin saja di antara kalian ada yang akan menjadi pemimpin. Minimal untuk laki-laki menjadi pemimpin rumah tangga. Dan mungkin saja ada yang akan menjadi RT, RW, kepala desa dan camat dan seterusnya. Sifat yang harus ada pada pemimpin itu yaitu qudwah ya, harus mempunyai sifat qudwah, suri tauladan yang bagus, karena menjadikan contoh atau dijadikan tokoh masyarakat. Itu yang kelima. Terus yang keenam, itu yang keberapa? Keenam. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh itu hubul waton atau muatonah atau hubul waton muatonah. Muatonah itu artinya cinta tanah air. Hubul waton minal iman. Cinta pada tanah air itu sebagian daripada iman. Sebenarnya setiap santri selain mempunyai jiwa religius, santri diwajibkan juga
dianjurkan supaya mempunyai jiwa nasionalis. Selain religius, kita harus mempunyai jiwa nasionalis. Salah satunya jiwa nasionalis itu mencintai tanah air. Maka sejak tahun 1920 muncullah lagu yang judulnya Hubul Waton. Itu muncul pada kisaran tahun 1920. Kurang lebih 25 tahun lagi merdeka. Merdeka negara Republik Indonesia pada tahun berapa? 1945. 1945. Muncul lagu Hubul Waton tahun 1920. Berarti 25 tahun sebelum merdeka lagu itu sudah ada, sudah tertanam pada jiwa-jiwa santri dari semenjak dulu ya. Terus yang ke-8, anti kekerasan. Anti kekerasan ya. Jadi ketika kita menyampaikan mau'idatul hasanah, menyampaikan tausiah kepada siapapun, usahakan harus dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijaksana. Karena sejahat-jahatnya Fir'aun oleh Nabi Musa tetap diberikan tausiah dengan cara yang lemah lembut. Walaupun Fir'aun kan orang yang tidak ada bandingnya dalam kejahatannya, tapi tetap Nabi Musa, Nabi Harun menyikapi dan menghadapinya dengan cara lemah lembut, sebagaimana diceritakan dalam surat Toha ya. Tetap menghadapinya dengan cara lemah lembut. Itu yang keberapa? Ke-8. Berarti yang terakhir, yang ke-9, ramah terhadap budaya atau disebut dengan iktiraful urfi. Ramah terhadap budaya, karena budaya kan berbeda-beda ya. Kita tetap harus ramah pada perbedaan, khususnya dalam budaya Jawa dan budaya Sumatera, budaya Papua kan tidak sama. Bahkan kebiasaan kita juga orang Cilewung jeung orang Cirendeuk kan pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Kita tetap harus ramah dengan perbedaan. Itulah 9 prinsip yang harus dijadikan pegangan dalam beragama supaya kita berpikir secara moderat ya. Coba ulangi. Yang pertama tadi apa? Tawasul artinya terus yang kedua tidak artinya sikap tegak lurus. Ya, yang ketiga tasamu atau toleransi artinya ramah terhadap perbedaan. Ya, terus yang keempat musyawarah. Yang kelima islah. Apa artinya islah? Menjaga kebaikan dan kedamaian. Terus yang keenam kedua. Apa artinya kedua? Kepelaporan. Ya, terus yang ketujuh
Kubul Waton artinya ya. Terus yang ke 8 anti kekerasan, anti kekerasan. Yang ke 9 ramah terhadap budaya, ramah terhadap budaya atau disebut dengan itiraful urfi. itiraful urfi. Mungkin itu saja yang disampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan semua yang barusan disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya santriyin santriat bisa mengamalkannya. Semoga semuanya dijadikan putra putri yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi bangsa, negara dan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita bubar ya, kita bersama-sama membacakan doa kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.